Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang prinsip perbedaan. Ya. Jadi ini adalah prinsip oleh mana kita harus membedakan dalam firman Tuhan apabila Allah membuat perbedaan itu. Kegagalan untuk memahami prinsip perbedaan ini menyebabkan banyak kekacauan dalam menafsirkan isi firman Allah. Kita harus memahami apa saja yang merupakan prinsip perbedaan. Saya akan memberikan beberapa prinsip perbedaan yang diberikan oleh Alkitab. Prinsip pertama adalah perbedaan antara iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan, dua hal yang dibedakan. Memang iman dan perbuatan itu ada di dalam diri seorang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang sejati. Kehidupan orang Kristen yang sejati memang mereka memiliki iman dan perbuatan. Tanpa iman, seseorang bukanlah seorang yang diselamatkan. Tanpa iman, seseorang bukanlah orang percaya. Dan juga tanpa perbuatan, tidak ada bukti tentang imannya. Di dalam Alkitab, pohon yang baik harus dibuktikan dengan mengeluarkan buah yang baik. Tuhan tidak tertarik pada Tuhan tidak tertarik pada pernyataan-pernyataan tanpa kenyataan. Jadi saudara, kita harus memahami iman dan perbuatan. Iman artinya mempercayai atau bersandar kepada Yesus Kristus. Bersandar kepada kebenaran yang tertulis dalam firman Allah bagi keselamatan. Saudara, seseorang diselamatkan hanya dengan iman. Keselamatan adalah kasih karunia tanpa syarat, di mana kita meresponnya dengan iman. Jadi saudara, iman menduduki tempat utama dalam kehidupan Kristen. Iman mutlak diperlukan untuk keselamatan seseorang. Dan juga iman diperlukan untuk memiliki atau mengalami kehidupan Kristen yang menang. Tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Tuhan. Karena beriman kepada Allah berarti mempercayai Allah dan semua yang dikatakannya dalam Alkitab. Tidak mempercayai Allah sama saja dengan mengatakan Allah bohong. Dan jelas itu menghina Dia. Iman adalah kunci untuk setiap perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah kunci ke dalam setiap berkat rohani. Tidak ada satu berkat pun, termasuk berkat keselamatan yang Allah sediakan bagi kita, yang tidak diberikan atas dasar iman. Sebaliknya saudara, perbuatan tidak dapat menyelamatkan siapapun. Perbuatan tidak dapat menyelamatkan siapapun. Tidak seorang pun diampuni dari dosanya hanya karena berusaha melakukan perbuatan baik. Alkitab berkata, manusia tidak diselamatkan oleh usahanya sendiri, tetapi oleh iman.
Manusia juga tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara, hukum Taurat tidak menyelamatkan seseorang. Walaupun hukum Taurat menyatakan dosa kepada kita, manusia tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau segala macam aturan agama, tetapi oleh iman saja. Hukum Taurat memang menyatakan dosa-dosa kita, tetapi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hukum Taurat tidak ada kasih, tidak ada anugerah. Hukum Taurat tidak memberikan hidup. Hukum Taurat menghakimi manusia di dalam dosanya, namun tidak menyelamatkannya. Apabila ada perbuatan baik yang dilakukan orang berdosa, maka itu sangat berbeda dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya. Mungkin serupa, tetapi tidak sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mata Allah semua orang berdosa. Dan perbuatan baik semua orang berdosa adalah seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik sebenarnya kepunyaan mereka yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik merupakan bukti keselamatan seseorang. Mari kita membedakan iman dan perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh iman, ya, hanya iman. Beriman kepada Yesus Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi dalam ayat 10 Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan. Perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi perbuatan baik menjadi bukti bahwa ada iman di dalam diri seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat perbedaan iman dan perbuatan. Yang kedua, kita juga harus melihat perbedaan antara keselamatan dan pahala. Keselamatan bukan upah. Keselamatan bukan pahala. Keselamatan adalah berkat masa kini. Sedangkan pahala adalah berkat masa depan. Orang berdosa diselamatkan sekarang. Orang percaya diberi pahala nanti. Perhatikan bahwa hanya keselamatan bisa diberikan kepada orang berdosa, bukan pahala. Pahala tidak diberikan kepada orang berdosa. Pahala hanya untuk orang kudus, yaitu mereka yang sudah diselamatkan karena percaya. Diselamatkan dulu, baru kemudian kita dapat pahala. Tidak ada pahala bagi orang berdosa. Allah tidak akan mengakui pekerjaan orang yang belum diselamatkan. Orang berdosa hanya bisa mengharapkan penghakiman, hukuman, dan maut, bukan pahala. Keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan dari murka Allah, yang diterima dengan iman sebagai anugerah Allah semata-mata. Pahala adalah kompensasi atau upah yang dibuat karena pekerjaan, perbuatan baik, pelayanan, penderitaan, dan kesetiaan dalam mengikut Kristus. Keselamatan adalah anugerah karena kita tidak pantas menerimanya. Tetapi pahala adalah upah atau bayaran
yang memang merupakan hak kita. Keselamatan adalah pemberian Allah, pahala adalah upah. Keselamatan diberikan sekali untuk selamanya, tetapi pahala bisa hilang disebabkan karena kecerobohan, ketidaksetiaan, dan kompromi. Jadi seorang Kristen tidak kehilangan keselamatan, dia bisa kehilangan pahala. Keselamatan diberikan pada saat seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan pahala bukan sekarang ya, akan diberikan kelak ketika Kristus datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat untuk itu semua ada dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 47, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Roma 1 ayat 16, Efesus 2 ayat 8 dan 9, dan 10, 2 Timotius 1 ayat 9, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membedakan antara iman dan perbuatan. Kita harus bisa membedakan antara keselamatan dan pahala. Yang ketiga, kita juga harus bisa membedakan posisi dan kondisi. Tidak ada sukacita yang lebih besar bagi kehidupan Kristen daripada menyadari posisinya di dalam Kristus. Dan kaitan posisi itu dengan cara hidupnya sehari-hari. Posisi yang dimaksud di sini adalah status atau kedudukan orang percaya dalam Kristus. Di mata Allah, semua orang percaya mutlak sempurna di dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa kumpulan orang percaya di Efesus, di Filipi, dan Kolose disebut orang-orang kudus. Jemaat di Korintus disebut orang-orang kudus. Padahal kalau kita membaca setiap pasal dalam surat Paulus ke jemaat Korintus, mereka tidak kudus. Mereka banyak masalah. Tapi secara posisi mereka disebut orang-orang kudus. Saudara, status orang percaya, ya, mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki posisi sebagai orang kudus. Mereka memiliki posisi kedudukan sebagai anak-anak Allah. Mereka memiliki posisi atau kedudukan sebagai orang yang berada di dalam Kristus. Dan itu semua bukan pekerjaan kita. Itu bukan hasil dari perbuatan kita. Tapi itu semua karena pekerjaan Yesus Kristus. Allah melihat kesempurnaan yang ada pada Kristus sebagai kesempurnaan kita. Ini bukan kesempurnaan kita sendiri, melainkan kesempurnaan Kristus. Jadi karena Kristuslah, maka posisi kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah, kedudukan ini tidak bisa berubah. Tidak dapat dibatalkan, permanen, terus-menerus dan selamanya. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau ada orang percaya yang menjadi murtad, maka keselamatannya dibatalkan, kedudukannya batal, itu ajaran yang menghina pekerjaan Allah. Karena posisi kita di dalam Kristus tidak bisa dibatalkan. Itu bersifat permanen. Tidak ada yang bisa ditambahkan dan tidak ada yang bisa dikurangi dari posisi ini. Karena posisi ini bukan hasil usaha kita, melainkan hasil pekerjaan Kristus. Kesadaran akan posisi ini seharusnya mendorong kita untuk berhati-hati berjalan sebagai orang Kristen. Kita perlu menjaga cara hidup kita sehari-hari di mata manusia maupun Allah. Inilah yang dimaksud sekarang dengan kondisi kita. Posisi dan kondisi harus dibedakan. Kalau posisi adalah kedudukan kita, permanen, ya, karena pekerjaan Kristus. Sedangkan kondisi
adalah bagaimana orang percaya itu hidup. Bagaimana orang percaya itu menjalani hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia berjalan sebagai orang Kristen sehari-hari. Apakah itu baik atau buruk? Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah cara hidupnya sesuai dengan posisinya sebagai orang kudus atau tidak? Jadi, secara posisi tidak ada perbedaan di antara semua orang percaya. Kita sama-sama orang kudus. Tetapi secara kondisi bisa terjadi perbedaan. Perbedaan besar dalam berbagai cara berjalan. Bagaimana berbagai cara hidup mereka. Yang satu berjalan lurus, yang lain berjalan pincang, yang satu suka berbelok ke samping, yang satu sering menyimpang, yang lainnya memberontak. Jadi itu kondisi. Itulah cara hidup atau cara berjalan dari seorang Kristen. Saudara, posisi seseorang Kristen sangat bergantung pada apa yang mempengaruhi dirinya. Kalau dia dikuasai oleh keinginan daging, kehidupannya akan bersifat kedagingan. Kalau dia dipengaruhi oleh roh, maka dia akan hidup sesuai dengan Roh Kudus. Alkitab memberikan banyak petunjuk bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Jadi saudara, ada banyak ayat mengajar kita berjalan di dalam roh, berjalan dalam hidup yang baru, berjalan dengan sangat hati-hati, berjalan di dalam kasih, berjalan dengan hikmat bijaksana, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam Kristus dan sebagainya. Itu kondisi orang percaya, ya. Kalau hari Minggu kita lihat ya, ada orang-orang percaya yang tidak datang ke gereja, ada orang percaya yang senang datang ke gereja. Ada orang-orang percaya yang memberi persepuluhan, ada orang percaya yang tidak memberi persepuluhan. Ada orang percaya yang membaca Alkitab dan ada orang percaya yang tidak membaca Alkitab. Kita lihat perbedaan dalam segi kondisi. Walaupun secara posisi sama-sama anak-anak Allah, tapi dalam kondisi sangat bergantung apa yang mempengaruhi mereka. Jadi kita sudah melihat prinsip perbedaannya. Yang pertama tadi perbedaan iman dan perbuatan. Yang kedua tadi masih ingat perbedaan antara apa? Keselamatan dan pahala. Yang ketiga tadi sekarang perbedaan antara posisi dan kondisi. Yang keempat perbedaan antara diterima dan berkenan. Nah, diterima oleh Allah tidak sama dengan berkenan kepada Allah. Secara umum pengertiannya sebagai berikut. Semua orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus pasti diterima oleh Allah. Pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Dia pasti diselamatkan. Sekali seseorang diselamatkan, dia tetap diselamatkan. Dia akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Tetapi tidak semua orang percaya berkenan kepada Allah. Jadi diterima dan berkenan adalah perbedaan antara posisi dan kondisi orang percaya. Ingat, walaupun kondisi kita belum sempurna, tetapi secara posisi kita sudah sempurna. Kita sudah sempurna, kita disebut orang kudus. Pada saat seseorang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Dan keselamatan adalah cara memiliki posisi yang sempurna itu. Dalam Efesus 1 ayat 6, coba buka Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6.
Kita lihat Alkitab kita. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ini menunjukkan posisi sorgawi orang percaya, di mana kita diterima di dalam Kristus. Ya, jadi kita diterima di dalam Kristus. Karena Kristus kita diterima. Tetapi 2 Korintus 5, kita lihat ya, ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di seluruhnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya. Ini menunjuk pada kondisi saat ini dari kehidupan orang percaya. Semua orang percaya diterima Allah, tapi tidak semua orang percaya berkenan kepada Allah. Hidupnya menyenangkan hati Allah atau berkenan kepadanya. Orang percaya sekali lagi diterima oleh Allah di dalam Kristus. Mengapa? Karena Kristuslah yang menjadi pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Kristus sudah disalibkan bagi kita. Ia memikul dosa kita. Ia menggantikan kita mati di kayu salib. Dia membayar harga penebusan. Jadi, itulah sebabnya Allah menerima kita di dalam Kristus. Walaupun Allah menerima kita, tapi dalam kehidupan kita sering kita tidak berkenan kepada Allah. Seperti anak-anak ya, posisi sebagai anak, selamanya tetap anak, itu adalah sesuatu yang pasti ya, bahwa kita adalah anak dari orang tua kita. Tetapi tidak berarti bahwa anak-anak kita akan menyenangkan hati kita. Ada anak yang malas, ada anak yang memberontak, ada anak-anak yang tidak taat, ada anak-anak yang berkelakuan buruk, ada anak-anak yang selalu menyusahkan orang tuanya, dan itu tidak menyenangkan orang tuanya, tetapi tetap sebagai anak. Jadi inilah yang dibedakan ya, diterima dan berkenan. Nah saudara, kita harus mengingatkan beberapa peringatan. Mungkin saja seseorang diselamatkan tetapi mengalami kerugian besar. Setelah diterima di dalam Yesus, tidak berarti kita bisa seenaknya hidup menurut keinginan sifat lama kita. Saudara, jadi kita sudah melihat 4 prinsip itu ya. Apa kesimpulan kita? Kita yang percaya kepada Kristus diterima oleh Allah sekali untuk selamanya. Di dalam Kristus keselamatan kita sudah genap, lengkap, sempurna. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Itu Allah yang menjaminnya, Allah yang memeteraikannya. Namun banyak orang yang sudah diterima oleh Allah, atau lebih jelasnya sudah menerima keselamatan kekal, selama bertahun-tahun dalam hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Saudara, tidak diterimanya kita oleh Allah adalah sekali untuk selamanya. Pertanyaannya ialah, berapa banyak hari, berapa banyak bulan dan tahun selama kita hidup di dunia ini kita berkenan kepadanya. Itulah prinsip perbedaan. Nah, sebenarnya ada lagi ya, prinsip yang kelima, dengan cepat ya. Prinsip yang kelima adalah perbedaan antara pemilik dan pengaku.
Ada perbedaan besar antara orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dan orang yang sekedar mengaku percaya saja. Harus dibedakan ya. Yang betul-betul diselamatkan, yang betul-betul percaya, dan yang sekedar mengaku. Hanya sekedar pengakuan, tapi sebenarnya dia belum memiliki keselamatan itu. Memang akibat kurang mengerti Alkitab, banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki keyakinan atau kepastian keselamatan. Yang menyedihkan saudara, ada pengkhotbah yang berbicara dari mimbar gereja yang berkata, saya sendiri tidak tahu apakah saya selamat. Kalau seorang pengkhotbah berkata begitu, saya sendiri tidak tahu kalau apakah saya selamat. Bagaimana nasib domba-domba lainnya? Jelas pengkhotbah itu tidak mengerti firman Tuhan. Akibat kurang memahami firman Tuhan dapat menyebabkan orang tidak tahu apakah mereka memiliki keselamatan kekal atau tidak. Orang seperti ini selalu hidup dalam keraguan-raguan, bahkan ketakutan. Akibatnya kebahagiaan mereka terganggu karena jaminan keselamatan mereka berubah-ubah terus. Hari ini mereka merasa selamat, besok merasa masuk neraka. Besok merasa selamat lagi, lusa merasa masuk neraka, dan seterusnya. Dan orang-orang ini tidak memahami firman Tuhan. Golongan yang disebut Arminianus, kelompok Arminian, teologi Arminian, mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang. Jadi kalau Anda terima Yesus, Anda selamat. Anda berdosa, Anda nggak selamat lagi, terima Yesus lagi. Itu pandangan teologi Arminian. Mengapa sampai terjadi demikian? Persoalannya utamanya adalah fakta. Mereka tidak dapat membedakan di mana Allah membedakan. Ada perbedaan antara pemilik keselamatan dan sekedar mengaku selamat. Jadi orang yang memiliki keselamatan, dia memiliki sifat ilahi yang Allah berikan kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang benar di mata Allah. Mereka ini bergantung pada Kristus dan hidupnya berpusat pada Kristus. Mereka adalah anak-anak Allah dan mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Tapi orang yang sekedar mengaku, dia tidak memiliki sifat ilahi. Di mata Allah mereka ini bukan orang benar. Mereka cuma meniru orang Kristen. Hidupnya mementingkan diri sendiri dan bukan anak Allah. Mereka tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Allah. Bisa saja mereka berbudaya tinggi. Bisa saja mereka santun. Bisa saja mereka bermoral, ramah tamah, bahkan beragama. Tetapi tetap saja mereka tidak memiliki hidup rohani. Jadi hanya orang yang memiliki keselamatan adalah orang-orang percaya sejati. Dia mempunyai hidup yang kekal. Dia bebas dari hukuman dosa. Dia diselamatkan dari murka Allah. Dia adalah anak Allah. Dia dijadikan satu dengan Kristus. Dia berada di bawah kemurahan dan kebaikan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pemilik keselamatan atau cuman mengaku? Hanya pengakuan saja, dan saudara tidak tahu apapun. Saudara tidak mengerti firman Allah. Jadi ingat, ada orang Kristen sejati dan ada orang Kristen palsu.
Orang Kristen palsu adalah orang yang beragama yang munafik. Bisa saja orang Kristen palsu itu meniru orang Kristen sejati. Mereka dipengaruhi kebenaran firman Allah dan kekristenan. Dan bisa saja penampilannya bagai beragama Kristen, tetapi tidak mempunyai kekristenan yang sebenarnya. Kelihatannya bisa saja seperti seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sukses, tetapi ia tidak menundukkan diri kepada kehendak Allah. Jadi seorang pengaku atau peniru, mungkin secara intelektual hidupnya diperbaiki, direform atau diupdate, tetapi tidak diselamatkan, yaitu diubah menjadi baru. Orang Kristen palsu di gereja sama terhilangnya dengan orang berdosa terbesar di dunia. Persoalan dengan gereja ialah terlalu banyak yang tidak realistis, tidak nyata. Karena di gereja di dalamnya berisi orang-orang munafik, hanya orang-orang yang mengaku, hanya orang-orang yang meniru, orang-orang Kristen palsu. Semuanya itu tiruan belaka, bukan Kristen yang nyata. Masih ingat 5 perbedaan ini? Kita akan tutup ya. Yang pertama, perbedaan apa? Tadi? Halo? Perbedaan lupa? Hah? Ya, bagus. Mesti memperhatikannya. Iman dan perbuatan harus dibedakan. Yang kedua apa? Keselamatan dan pahala. Ya, kalau keselamatan dimiliki orang percaya sekarang, sedangkan pahala dimiliki orang percaya nanti. Ya, keselamatan adalah kasih karunia pemberian Allah. Pahala bergantung dari perbuatan kita. Keselamatan tidak hilang, pahala bisa dibatalkan, bisa hilang. Terus yang ketiga, perbedaan antara posisi dan kondisi. Ya, posisi kita orang percaya, orang kudus dalam Kristus, anak-anak Allah, tapi kondisinya berbeda satu sama lain. Kalau posisi sama dengan orang percaya yang lainnya, tapi kondisinya yang berbeda. Ada orang Kristen yang tidak taat, memberontak, dan ada yang setia. Yang keempat, apa? Perbedaan antara diterima dan berkenan. Ya, orang percaya pasti diterima Allah ke surga. Karena apa? Karena dosanya sudah lunas dibayar. Dia sudah menerima pengampunan dari Allah oleh karena Kristus. Tetapi tidak semua orang Kristen menyenangkan hati Allah. Ya, tidak semua orang Kristen berkenan di hati Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan antara apa? Pemilik dan hanya pengaku. Ya, Kristen sejati dan Kristen palsu. Kiranya kita bisa membedakan perbedaan ini semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya. Mari kita. Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami lebih memahami firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberikan pengertian mengenai prinsip perbedaan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. All of His mercy, all of His love, in the pen of the writer, we write every day. Not even His words could ever contain how much I've been blessed. For they love we
altar to read and the altar to pray. Shouts that